Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema bagaimana perasaan dia terhadap kamu, khususnya untuk kamu para Pisces. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general love reading, jadi energinya sangat general, bisa vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Pisces. Tetapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke, di sini kita sudah ada satu pile kartu. Aku akan langsung segera shuffle dan kita akan segera mengetahui mengenai perasaan dia terhadap kamu, para Pisces. Dan selama readingan ini berlangsung, aku menyarankan agar kamu bisa mencoba untuk memfokuskan diri dia di dalam hati dan pikiran kamu agar energinya juga bisa kita tarik di kartu-kartu ini ya. Oke. Dan tentunya aku juga tidak lupa mengingatkan agar teman-teman like, subscribe, dan komen videonya juga agar kedepannya aku bisa memberikan video-video readingan lainnya yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, aku akan langsung ambil 5 kartu dan kita akan segera mengetahui mengenai perasaan dia terhadap kamu. Oke, ada Death, ada The Lovers. Oke, ada Six of Swords. Dan ada Queen of Pentacles. Ada juga The Chariot. Oke. Oke, untuk teman-teman Pisces di 5 kartu yang pertama, di sini aku melihat dia masih, kalau secara perasaan terhadap kamu pastinya ada. Di sini aku melihat. Tetapi di sini memang aku melihatnya sekilas dia sepertinya masih belum bisa sepenuhnya move on dari masa lalu dia seperti itu. Karena di sini ada Six of Swords. Di sini ada Six of Swords, ada The Lovers, ada The Death. Ini kalau aku bisa simpulkan, ini kemungkinan dia masih sedikit mengingat masa lalu dia. Ya artinya mungkin mantan dia sih, sepertinya ya. Kemungkinan besar sini, karena sini ada The Lovers dan ada Six of Swords gitu. Kenapa? Mungkin secara tidak sadar dia ini ada semacam apa ya, tolok ukur ya, kalau bisa dibilang tolok ukur dari hubungan-hubungan dia terdahulu, dan itu dia jadikan sebagai patokan mengenai apa yang dia inginkan di dalam suatu hubungan seperti itu. Oke, di sini ada The Chariot sama Queen of Pentacles. Artinya dia masih agak berhati-hati nih dalam menjalani hubungan ini gitu. Dia masih mungkin dia masih melihat apakah masih ada tanda-tanda ketidakcocokan antara kalian, ataupun diletak-letak di bagian-bagian mana saja yang bisa menimbulkan konflik di antara kalian. Dia masih sangat cukup hati-hati ya istilahnya ya. Dia masih belum bisa membuka diri sepenuhnya. Bisa diartikan seperti itu. Oke. Ini kemungkinan karena ada kartu The Death di sini. Ini bisa juga diartikan dia tidak ingin mengulang kejadian di masa lalu. Oke, aku masih belum bisa mengetahui apa yang terjadi dengan dia terjadi di dia dengan dia dan mantan dia di masa lalu, karena belum ada tanda-tanda sama sekali nih dari readingan kita pada kali ini. Tetapi kemungkinan itu meninggalkan sedikit trauma, bisa sedikit, tapi ini lebih ke bukan trauma ya, lebih ke mengubah pola pikir dia secara cukup drastis seperti itu ya. Karena orangnya, dia kalau aku lihat di sini orangnya cukup logis. Orang yang kamu fokuskan ini orangnya cukup logis. Justru dengan hubungan dia yang terdahulu, bukan dia trauma, tapi justru pemikiran dia menjadi berubah gitu. Dia jadikan tolok ukur dari hubungan dia di masa lalu,
Sedangkan pemikiran dia di masa sekarang dan di masa lalu itu sudah berubah karena ya kejadian yang tidak mengenakan tersebut, seperti itu. Oke, mungkin bisa aku ambil contoh nih. Aku ambil contoh aja ya, ini aku ambil contoh kasus. Misalkan dia dulu sama mantan dia putus karena masalah materi misalkan. Masalah materi ya, biasa ya. Atau mungkin bukan masalah materi, mungkin masalah pihak ketiga misalkan. Dia pernah nih putus karena pihak ketiga, mungkin karena dia diselingkuhi ataupun dia dikhianati gitu. Dia bukannya menjadi trauma, bukan menjadi trauma nggak mau pacaran lagi karena takut dikhianati, bukan. Tetapi dia pola pikirnya menjadi berubah. Bagaimana caranya agar dia tidak dikhianati, seperti itu. Nah, mungkin secara nggak sadar nih dia jadi orangnya lebih kepo. Mungkin dia secara nggak sadar dia jadi orangnya agak posesif. Dia nggak sadar hal ini. Intinya justru trauma itu tidak menghalangi dia, tapi mengubah pemikiran dia seperti itu di masa untuk menjalani hubungan yang sekarang. Jadi yang bisa aku simpulkan, mungkin sifat dia sama kamu sekarang, apabila kamu memang sedang dalam pendekatan ataupun dalam suatu hubungan, mungkin sifat dia kepada kamu sekarang itu cukup berbeda sama sifat dia ke mantan dia di masa lalu, seperti itu. Tapi sekali lagi karena itu dia jadikan tolok ukur, makanya dia menjadi belum bisa nih membuka diri sepenuhnya kepada kamu. Karena dia masih kebayang-bayang sama masa lalu dia. Istilahnya dia masih belum bisa. Aku bilang ini dia mungkin secara mantan dia sudah move on ya. Secara move on dia istilahnya dia udah nggak berharap lagi jadian sama mantan dia, enggak gitu. Tapi istilahnya dia masih kebayang-bayang di masa-masa lalu itu hal-hal apa yang bisa dilakukan gitu loh. Dan ini secara nggak langsung itu terrefleksikan di hubungan kalian sekarang gitu loh. Oke. Ini aku akan coba ambil 5 kartu berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa melihat secara lebih jelas ya. Oh, ada The Hangman. Ini oh ini Ten of Cups. Nine of Cups, oke. Tadi di sini ada Ace of Wands ya. Ace of Wands, Six of Pentacles, The Hangman. Oke, pantas The Hangman keluar lagi ya. Ada Six of Cups. Dan di bottom of the deck kita ada Temperance. Oke, di bottom of the deck sebentar aku rapikan sedikit. Ini bottom of the deck. The Temperance. Oke, teman-teman. Oh ya, ini terbalik ya, aku baru sadar. Oke, maaf. Ya, dari kelima kartu berikutnya, di sini aku bisa melihat dia ingin mungkin hal yang dia pelajari, yang benar-benar dia rubah, ini adalah sekarang dia tidak ingin terburu-buru. Seperti itu. Mungkin dalam hubungan-hubungan di masa lalu dia cenderung agresif ya kalau di hubungan dia terdahulu. Jadi kalau memang dia suka, dia mungkin langsung ajak jadian. Nggak berapa lama dia ajak nikah mungkin ya, tapi ujungnya nggak jadi juga gitu. Karena ternyata banyak ketidakcocokan dan sebagainya. Nah, di sini pola pikir dia yang cukup signifikan yang berubah adalah dia tidak ingin tergesa-gesa ataupun terburu-buru lagi. Dia ingin melepaskan semua ekspektasi dia gitu. Mungkin selama ini dia punya ekspektasi nih, kalau aku lihat. Selama ini dia selalu dia selalu beranggapan kalau pacaran itu maksimal sekian lama atau sekian bulan, sekian tahun. Pokoknya setelah itu kalau nggak ada tanda-tanda kecocokan ke jenjang yang lebih tinggi, ya udah out gitu. Dia ada pikiran-pikiran seperti itu. Mungkin karena orangnya cukup logis ya. Karena itu di sini ada The Hangman sama Ace of Wands. Jadi kalau aku lihat di sini karena pengalaman dia di masa lalu, dia akhirnya banyak belajar. Dia banyak terbuka pemikirannya seperti itu. Dia ingin berusaha untuk menahan satu ekspektasi dia, kedua juga ego dia. Dia berusaha menahan itu semua. Oke, supaya tidak menghancurkan hubungan yang sekarang, baik yang dia jalani sekarang ataupun yang dulu mungkin dia jalani dengan kamu nih. Oke, disesuaikan dengan kondisi kamu. Apakah kamu masih berhubungan dengan dia dalam satu hubungan ataupun memang kalian sudah mantan.
Intinya dia tidak mau terburu-buru lagi, tidak tergesa-gesa lagi dalam mengambil tindakan. Karena dia memang cenderung orangnya agresif dulu gitu. Karena dia punya banyak ekspektasi dan punya banyak pemikiran gitu. Dan dia berusaha menahan itu semua. Dia udah belajar, dia istilahnya sudah banyak belajar dari masa lalu lah. Seperti itu ya. Ingat dia bukan trauma ya. Kalau kalau trauma kan jadi takut, enggak, dia justru pemikirannya banyak berubah gitu. Di sini ada Six of Pentacles sama Six of Cups. Ini sama-sama Six tapi satu Pentacle, satu Cups. Artinya dia ini sebenarnya yang dia benar-benar cari ya. Kalau aku lihat di sini, dia ini benar-benar mendambakan seseorang yang bisa memahami dia sebenarnya. Oke? Dia benar-benar mencari orang yang istilahnya bisa tidak harus sepaham dengan dia ataupun menuruti cara berpikir dia, tidak, tapi memahami cara berpikir dia ataupun cara bersikap dia gitu. Karena selama ini mungkin karena dia banyak apa ya, dia banyak karena dia terlalu logis ya kalau aku lihat di sini orangnya, karena dia sangat logis dalam suatu hubungan. Jadi padahal kita tahu ya dalam suatu hubungan ya memang kita harus menggunakan hati dan otak juga. Kita harus menggunakan hati dan pikiran, dua-duanya harus seimbang. Nah, tapi cenderung dia itu dulu itu pikirannya mungkin 90%, hatinya dikit doang gitu. Jadi banyak orang susah gitu memahami dia. Dia ingin sebenarnya ada orang yang memahami dia. Dia ingin ada orang yang menuntun dia nih. Kalau memang dalam suatu hubungan itu semuanya harus imbang loh. Memang kamu harus logis, tapi jangan lupa juga gunakan hati kamu gitu. Dia ingin ada orang yang bisa mengajari dia gitu loh. Selama ini di dalam hubungan dia yang terdahulu tuh nggak pernah ada gitu. Nah, kemungkinan ini juga yang menjadi salah satu daya tarik diri kamu terhadap dia gitu. Dia melihat kamu itu kayaknya kamu bisa deh menjadi orang yang mengajari dia bagaimana untuk menggunakan hati secara lebih apa ya, secara lebih efektif lah ya. Bahkan ini untuk istilah dia itu bagaimana cara menggunakan hati secara efektif gitu. Dia ini orangnya logis banget loh di sini. Karena itulah di sini ada kartu The Temperance ya. Ini bottom of the deck, sesuatu apa hal terdalam yang dia rasakan, yang nggak pernah dia tahu ataupun nggak pernah dia ungkapkan ataupun nggak berani dia akuin sendiri. Dia ini ingin menyeimbangkan antara hati dan pikiran dia. Oke, karena dia mungkin sudah lelah ya di banyak hubungan terdahulu, semuanya mungkin gak pernah berjalan baik karena ya begitulah, dia masih ragu untuk menggunakan hati dia masih cenderung menggunakan logika dia, sehingga ya dia ingin ada orang yang mengajari dia bagaimana caranya menggunakan hati secara efektif. Ini bahasa dia nih aku ambil nih karena ada energi dia juga nih sedikit banyak di sini. Bagaimana cara menggunakan hati secara efektif di dalam suatu hubungan. Dia ingin ada orang yang mengajarinya. Dan aku lihat sepertinya kemungkinan besar dia menemukan itu di kamu. Oke? Nah, jadi kalau aku boleh berikan saran secara personal di dalam hubungan ini, jadilah aku ngelihatnya di sini mungkin kamu orangnya cukup perasa, kamu orang yang kamu orang yang jujur juga terhadap diri kamu sendiri, sehingga kamu benar-benar bisa menjadi guru, teman, sahabat, dan tentunya pasangan yang juga bisa mengajarkan dia bagaimana cara dia agar bisa menggunakan hati dia secara lebih efektif. Oke, ketika kamu bisa mengajari dia bagaimana cara menggunakan hati dia, bagaimana cara menyeimbangkan antara logika dan perasaan dia, ingat ini yang dia cari loh selama ini. Ini hati terdalam dia. Dia nggak bakal pernah ngomong sih kayaknya, apalagi dia orangnya logis ya. Karena ini kan berhubungan sama perasaan juga, bottom of the deck, sesuatu yang dia rasakan gitu. Mungkin secara logis dia nggak pernah tahu nih, tapi dia ini ingin seimbang lah antara logika sama perasaan, logika sama hati gitu. Oke, jadi ini saatnya kamu memberikan dukungan terhadap dia, kamu mencoba menuntun dia bagaimana cara menggunakan hati secara lebih efektif dalam suatu hubungan, dan aku yakin ketika dia sudah berhasil menyeimbangkan antara logika dan hati dia akan menjadi pasangan yang benar-benar setia sama kamu. Oke? Karena di banyak kasus aku ngelihatnya orang yang logis, ketika dia sudah bisa jujur terhadap perasaan dia sendiri, dia bisa mengakui perasaan dia sendiri, dia akan menjadi orang yang benar-benar mencintai kamu sepenuh hati. Kenapa? Karena dia bisa melihat kelebihan, tetapi yang paling terpenting adalah dia juga bisa melihat kekurangan yang ada di diri kamu. Begitu. Jadi dia nggak bucin. Kalau bucin kan lebih banyak ngelihat kelebihan ya, kekurangannya tutup mata sebelah. Justru dia bisa melihat kekurangan kamu dengan apa adanya. Tapi dia tetap bisa menerima itu. Kenapa? Karena dia menggunakan logika juga di situ.
Oke, dia menggunakan logika sehingga dia tahu apa kekurangan kamu, yang mungkin dia bisa bantu juga agar bisa diperbaiki, tapi dia juga bisa menggunakan hati dia untuk menerima kamu apa adanya, baik kekurangan ataupun kelebihan kamu. Oke, para Pisces, jadi aku doakan yang terbaik untuk kamu dan dia dalam hubungan ini. Aku berdoa semoga kamu diberikan restu oleh semesta sehingga kalian bisa menjadi pasangan yang benar-benar bahagia di waktunya nanti. Amin. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita